Oke, 79 responden, 81 jawaban. Jadi ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya. Oh ini, kepala lab yang paling banyak ternyata bendahara bos ya. Ini guru PA itu memang begitu. Tidak ada, oke. Yang tidak ada, enggak apa-apa, di situ tidak ada aja. Nah ini boleh jadi menjadi hasil pemetaan nanti bagi Win Gus Dur, sehingga pengetahuan kita tentang video pembelajaran menjadi lebih mudah ya. Kalau kita sudah punya pemetaan, boleh jadi nanti materi yang ingin saya sampaikan, oh ini skip, kita tunggu hasilnya 109 jawaban dari 250 peserta, 115, oke. Pelan-pelan aja Pak Ibu mengisinya, santai gitu ya. Oke, 123 peserta. Bapak Ibu kalau suara saya tidak jelas, silakan di apa? Oh, ada Tegal juga ini ya. Silakan disampaikan di kolom chat Bapak Ibu ya. Kalau suara saya tidak kurang jelas, silakan disampaikan di kolom chat. Buka hasilnya gratis. Oh, suaranya agak didekatkan. Oke, ini sambil menunggu jawaban, beberapa di kolom komentar ini kami aman. Seperti jauh suaranya. Oke, mohon maaf ya Bu, saya baru baca ini. Di kami aman. Hujan deras dan banyak petir. Oke. Apakah bisa minta untuk mic-nya didekatkan? Oke, saya dekatkan ini Bu, pakai headset. Suara beliau aman dan jelas. Baik. Pak, apakah aplikasi yang di-share dari kampus hanya untuk Windows saja atau bisa untuk Mac? Hanya untuk Windows, Pak. Pak, siapa ini? Syarif Agus. Jadi hanya untuk Windows saja yang saya share ke Pak Kaprodi melalui Pak Kaprodi itu hanya untuk Windows. Bagaimana dengan yang MacBook? Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Maaf Pak, suaranya bisa dikeraskan lagi. Pak Ibu. Oke, something wrong here. Bukan hasilnya kados niku. Suara sampun jelas, merdu Pak. Terima kasih Bapak Ibu, merdu. Aman suaranya. Oke, siap. Aman lancar, gangsar Pak. Suara aman tapi cuaca masih hujan. Bapak Ibu karena daring, jadi mari menyesuaikan ya. Jadi mari tetap bersemangat. Jadi misalkan ada kendala, silakan Bapak Ibu sampaikan secara tertulis. Jika harus off cam, silakan off cam. Tapi jika memungkinkan, mari on cam agar siapa tahu kita papasan di jalan terus ketemu gitu Bapak Ibu ya. 170 orang ini sudah lebih dari 50%. Baik, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Pilih jenjang Anda yang mengajar saat ini. Ini 79% atau 136 orang itu adalah guru SD dan guru SD atau guru SD sederajat ya. Ada guru SMA ini 9%, kemudian guru MTS, sisanya wah, ini juga ada guru TK satu orang. Oke, artinya dominan guru SD Bapak Ibu ya. Status sekolah ternyata 83% sekolah negeri Bapak Ibu ya. Guru SD negeri berarti ini. Ini tugas tambahan dan yang banyak sekali tugas tambahannya ini Bapak Ibu mengetik ini. Guru mapel, pramuka, keluar pengurus, operator BOS, pembina OSIS, guru mapel, pembina ekstrakurikuler, pembina ekstra UPS, guru BTQ, pembina ekstrakurikuler, guru pengelola BSM dan PIP. Aduh, guru ini tugas tambahan selain mengajar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan guru PAI, ya tidak usah ditulis harusnya ya. Dan yang paling banyak adalah wali kelas. Kita lanjut. Berapa usia Bapak Ibu? Ternyata 59% itu berusia rentang usianya 25 sampai 34 tahun. Kemudian 35 sampai 44 tahun ini usia produktif Bapak Ibu ya. 45 sampai 60 tahun ini ada 8 orang. Ini usia produktif ini banyak ternyata. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah sekolah Anda sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Ternyata 98% ya. Ada berapa sekolah ini? Ada 3 sekolah yang baru menerapkan sebagian.
Bapak Ibu, apapun kurikulumnya, kita harus siap. Siap itu maksudnya ya ndak usah bingung nanti mau ganti kurikulum apa, karena sebagai guru profesional tugas kita mengajar, tugas kita menyiapkan peserta didik memperoleh pengetahuan dengan cara mereka, sehingga ya kita layani saja gitu Pak Ibu ya, tidak perlu ribut-ribut mengikuti perkembangan ganti kurikulum dan seterusnya. Pernah membuat media pembelajaran berbasis video, ternyata 95% membuat video pernah ya, tidak pernah sama sekali 7 orang. Nah, ini nanti yang 7 ini perlu kolaborasi Bapak Ibu ya, terutama dengan teman dalam satu kelas atau satu kelompok. Silakan Bapak Ibu luangkan waktu untuk belajar bareng-bareng, belajar dengan teman satu kelas terutama. Tapi dominan memang 95% pernah membuat video pembelajaran. Apakah Anda pernah menggunakan kecerdasan buatan, ini yang populer saat ini, untuk aktivitas pembelajaran atau aktivitas lainnya? Ya, 83% pernah. Dan ada 25 orang yang belum pernah. Kemudian, manakah dari aplikasi berikut yang pernah Anda gunakan dalam pembelajaran? Dominan ternyata Bapak Ibu Canva. Kuisis. Waduh, Perplexity itu apa itu Pak? Untuk nulis itu ya. Padlet, oke. Quizzes, CapCut, Kelas Dojo, Quizzes, Bambazel, banyak Bapak Ibu ya. Magic School, tapi yang paling dominan adalah Canva. Kemudian yang kedua 61% itu ChatGPT. Ini AI juga, Mentimeter. Oke. Keahlian Anda dalam hal editing video pembelajaran. 71% saya memiliki kemampuan editing standar. Baik. Nah, ini berarti dasar-dasarnya kan sudah bisa Bapak Ibu ya. Kalau sudah standar, nah ini sudah ada yang mahir ini. 8 orang menjawab mahir dalam editing video. Oke, kemudian saya belum pernah melakukan editing. Ini ada 47 orang atau 24%. Yang standar banyak ternyata Pak Ibu ya. Ya, standar ngedit-ngedit. Manakah dari aplikasi berikut yang paling sering Anda gunakan untuk editing video? Dan CapCut ternyata Pak Ibu ya. 112 orang menjawab CapCut. Nah, oke, ini yang Camtasia berapa orang ini ya? Nah, hanya ini aja nih. Filmora, oke. Yang Camtasia ternyata belum ada. Oh, ini ada. Onshot, oke. KineMaster. Nah, berarti Camtasia bagi Bapak Ibu boleh jadi masih asing ya. Nah, yang banyak digunakan adalah Capcut atau CapCut Bapak Ibu. Next, berikut perangkat yang saya miliki. Kalau HP jelas ini, boleh memilih lebih dari satu. Punya headset, punya tripod, punya kamera mirrorless. Wah, 4 orang, keren, keren, keren. Mic clip on ternyata juga sudah banyak yang punya, Bapak Ibu. Mic clip on wireless ini 27 orang yang punya, gimbal atau stabilizer 1 orang. Yang penting ini Bapak Ibu ya, HP Android atau iOS untuk perekaman video pembelajaran. Berikutnya, mana yang paling penting menurut Anda? Dan semua kita sepakat, ini calon guru profesional ternyata luar biasa Bapak Ibu ya. Semuanya sepakat bahwa pembelajaran dan prosesnya merupakan bagian penting dari aktivitas belajar. Kita sudah bersepakat bahwa pembelajaran dan proses itu merupakan hal yang paling penting, termasuk aktivitas kita hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan memikirkan hasilnya seperti apa, tapi mari terus belajar dan berproses. Sekali ngedit, Bapak Ibu telah belajar banyak hal. Sebentar, mohon maaf Bapak, itu share screen-nya kok blur. Hah, blur Bapak Ibu ya? Kalau blur, berarti mohon solusi Pak. Mohon maaf Pak, terkendala sinyal. Oke, Bapak Ibu kalau tidak kelihatan ini share screen saya, mohon ini apa disampaikan. Sebentar, saya stop share dulu. Kemudian saya scan. Iya, blur Pak. Oh, berarti ini karena saya besarkan tadi ya, makanya blur. Nah, coba saya kecilkan aja. Oke, yang paling penting. Nah, ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya. Ternyata pertanyaan terakhir. Saya berpindah share screen Bapak Ibu. Sebentar, saya buka lagi tadi kanvanya. Nah, itu tadi hasil ini ya, hasil pemetaan. Hasil pemetaan
aktivitas belajar kita yang sebentar lagi akan kita lakukan. Sebentar saya share screen lagi. Semoga ini tidak blur. Share. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu ini sebentar. So meeting. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, nah ini kita ke materi pengantar Bapak Ibu. Video pembelajaran itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama video sebagai media dan yang kedua video sebagai aktivitas. Kalau sebagai media, saya rasa apa kita sudah banyak tahu ya. Jadi video pembelajaran sebagai media itu dapat dibuat dengan ragam cara dan aplikasi termasuk menggunakan kecerdasan buatan atau AI yang Bapak Ibu bisa pakai di Canva atau di aplikasi-aplikasi yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau ingin membuat video pembelajaran sekarang bukan lagi hal yang sulit, ya gampang aja gitu ya. Karena eh, banyak kecerdasan buatan yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua, video pembelajaran sebagai aktivitas pembelajaran. Nah, ini yang agak berbeda, Bapak Ibu ya, agak gitu ya. Video yang direkam dan dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan menjadi inspirasi dan praktik baik bagi orang lain. Video dokumentasi pembelajaran. Kita akan fokus pada ini nanti Bapak Ibu. Nah, ini saya akan menampilkan contoh saja. Akan menampilkan contoh kira-kira seperti apa sih video sebagai media terlihat tapi tidak terbaca. Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah terbacakah ini yang saya share screen? Minta tolong disampaikan di kolom chat Bapak Ibu. Sudah terbaca share screen saya? Aman Pak? Oke, terbaca. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Tadi kayaknya memang ngambul Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang pertama. Kita ke sini dulu Bapak Ibu. Ini kan tadi ada dua ya, sebagai media dan sebagai aktivitas. Saya akan mencontohkan yang sebagai aktivitas pembelajaran, video sebagai aktivitas pembelajaran. Ini praktik baik Bapak Ibu. Praktik baik pembelajaran. Coba kita lihat ya. Ini di YouTube. Detik 3 ditekan, kemudian dilihat satelit. Nah, gambarnya jadi begini. Ini kalau di zoom, bangun kelihatan. Ini kan kelihatan SMAN 1 Yosowilango. Ini kan Allah wabarakatuh. Implementasi kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah telah mampu menghadirkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mampu belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing. Bahagia dan bangga, kiranya dua kata ini yang mewakili perasaan peserta didik ketika mereka belajar bersama guru dengan menggunakan kurikulum merdeka di dalam kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka, menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dengan alur belajar moderat berbantuan geoscanner. Aplikasi yang saya kembangkan berbasis Android yang digunakan oleh peserta didik ketika mereka belajar bersama guru di dalam kelas. Bagaimana penggunaan geoscanner dengan alur belajar moderat di dalam kelas? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pelajaran yang ada dalam kurikulum dapat belajar dengan gaya belajarnya masing-masing serta sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini contoh Bapak Ibu ya. Jadi kalau video aktivitas pembelajaran yang salah satu bentuknya adalah praktik baik. Ada aktor yang bercerita, belajarnya masing-masing. Aktornya ngomong Bapak Ibu dia. Nah, seperti ini. Nah, ini kan aktornya yang ngomong. Dia guru saya, guru yang melakukan pembelajaran dalam kelas kemudian diceritakan ulang. Ya, itu video sebagai aktivitas yang bentuknya adalah praktik baik pembelajaran. Saya menceritakan ulang bahwa saya pernah melakukan pembelajaran di dalam kelas bersama peserta didik dengan menggunakan strategi moderat, nama metodenya. Kemudian medianya namanya geoscanner. Gitu ya Bapak Ibu. Ada aktor yang menceritakan ulang apa yang sudah dilakukan. Kemudian berikutnya,
video ini video sebagai aktivitas pembelajaran. Nah, yang ini yang akan Bapak Ibu pakai, yang akan Bapak Ibu buat nanti untuk UKIM. Yang seperti ini kira-kira. Coba kita cek Bapak Ibu ya. Secara bijaksana dan terpuji. Hasil intinya pembicaraan apa? Kamu memahami materi tes diagnostik PAI. Hitungan kelima, belum. Hari ini kita akan belajar salah satu materi dalam mata pelajaran PAI, Syajaah. Agar kita tahu bagaimana cara belajar kita mempelajari materi saja. Ini Bapak Ibu dapat dengan mudah membedakan bagaimana bentuk video sebagai praktik baik dan video sebagai aktivitas pembelajaran. Nah, fokus kita nanti di sini Bapak Ibu. Yang akan Bapak Ibu buat itu di sini. Di video sebagai aktivitas pembelajaran. Kalau tadi ada aktor yang menceritakan, kalau ini aktornya terlibat langsung, sama-sama di video yang pertama terlibat langsung, tapi diceritakan ulang. Kalau ini kita hadir melihat aktor mempraktekkan bagaimana cara dia mengajar. Kemudian di video ini durasinya 10 menit tuh Pak Ibu, tapi sudah mencakup 2 jam pelajaran. Nah di PPG di video UKIN itu kadang banyak sekali mahasiswa PPG yang belum mampu memotong. Oh ini harusnya dibuang. Oh ini dibiarkan panjang gitu. Akhirnya video durasinya panjang, kemudian eh, waktunya melebihi dari batas waktu yang ditetapkan. Enggak Bapak Ibu, wah, ini mana lagi yang mau dipotong gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita belum belum ini ya belum mampu memilah dan memilih mana video yang harus di skip, bagian-bagian mana yang boleh dibuang dan bagian mana yang harus ada di dalam aktivitas pembelajaran. Nah, kita akan fokus di sini nanti video sebagai aktivitas pembelajaran. Kemudian berikutnya, nah ini pengetahuan tambahan saja, yang ini video sebagai media pembelajaran. Kita lihat Bapak Ibu ya. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan-keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, dan Quran Surat Al-Mulk. Yang di sini gurunya hanya bercerita saja, dia Bapak Ibu menjelaskan tentang kiamat adalah janji Allah yang pasti terjadi. Ini ada di channel Klik Media, Bapak Ibu nanti bisa lihat-lihat ya di situ. Yang paling banyak dan dominan adalah media pembelajaran berbasis video untuk jenjang SMA SMK. Nah, bedanya dengan kedua video sebelumnya, kalau di video sebagai media pembelajaran ya dia hanya sebatas informatif saja, informasi saja kepada peserta didik tentang materi yang akan mereka pelajari. Aktornya tidak muncul, gurunya tidak muncul. Jadi hanya suara saja, hanya rekaman saja. Kemudian yang kedua, boleh jadi video sebagai media ini menerjemahkan dari buku teks. Seperti yang saya lakukan, membuat media seperti ini saya menerjemahkan dari buku teks PAI, terbitan Kemdikbud, kemudian saya terjemahkan ke dalam bentuk video seperti ini. Berikutnya Bapak Ibu, ini juga video sebagai media pembelajaran. Nah, apa sih bedanya? Coba kita cek ya. Jadi kalau yang barusan video sebagai media pembelajaran ini juga sama, video sebagai media pembelajaran. Kita lihat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 menjelaskan materi tentang membela kebenaran. Yang penulisan Nah, ini kalau ini dibuat oleh anak-anak karena tugas PAI Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat video sebagai media pembelajaran yang dibuat oleh anak-anak itu di channel namanya channel Omah Sinau PAI. Di channel ini isinya adalah media pembelajaran yang dibuat oleh anak-anak kemudian saya unggah di YouTube.
Apa ini juga bisa jadi media? Bisa Bapak Ibu, karena ini bisa kita gunakan di tahun berikutnya lagi, misalkan kita membagikan linknya kepada anak-anak, kemudian anak-anak diminta untuk menganalisis apa sih maksudnya, gitu ya. Walaupun tidak semaksimal yang ini Bapak Ibu ya. Kalau ini kan videonya kedengarannya bagus dan jelas, tapi karena ini direkam oleh anak-anak, jadi dia tidak begitu maksimal seperti video pembelajaran yang sebelumnya. Video sebagai media pembelajaran rame, gaduh, suaranya kurang jelas itu di sini. Ada lagi video sebagai media pembelajaran, ini Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat ya. Ini video sebagai media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi munakahat. Materi ini ada di kelas 12 semester ganjil. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita pertama berdoa, kemudian apa yang ada dalam materi ini dipelajari dengan baik. Jika diperlukan bisa meminta bantuan orang tua, saudara atau kerabat terdekat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, baiklah anak-anak, pertama mari kita bersama-sama membaca ayat berikut. Ini informatif Bapak Ibu, ini video juga sebagai media pembelajaran yang isinya informasi berkaitan dengan materi yang dijelaskan oleh guru. Saya menjelaskan dengan cara presentasi. Ini ada foto. Ini dibuat dengan Canva, Bapak Ibu. Jadi di sini ada foto aktornya, gurunya yang sedang menjelaskan, videonya yang sedang menjelaskan, kemudian ada materi. Ini persis seperti presentasi yang biasa kita lakukan, hanya saja direkam dalam bentuk video. Dan ini juga menjadi ragam contoh media video pembelajaran yang bagian dari media pembelajaran. Jadi ada 3 Bapak Ibu ya. Ada media pembelajaran yang seperti ini, yang materi saja tadi hanya kedengaran suaranya, dibuat oleh guru. Kemudian yang ini dibuat oleh anak-anak. Kemudian yang ini dibuat oleh guru yang sifatnya seperti presentasi. Seperti ini, Bapak. Kemudian tujuan yang kedua, membina cinta. Jadi ini selain kita menjelaskan kepada anak-anak melalui tayangan presentasi seperti ini juga ada narasi gitu ya, ada tulisan yang ditampilkan tapi sifatnya hanya kata kunci saja. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Baik, ini kira-kira ini rangkuman dari ketiga bentuk tadi. Video aktivitas pembelajaran itu ada 2, ada praktik baik dan ada aktivitas pembelajaran. Kemudian media pembelajaran itu ada 3 tadi ya contohnya. Kemudian apa bedanya? Yang pertama, jika video sebagai praktik baik itu diceritakan kembali oleh aktor atau guru, direkam ulang dan dijelaskan langkah demi langkah, step by step. Sedangkan video sebagai aktivitas pembelajaran itu nyata terjadi, direkam, diedit dan dibagikan kepada orang lain. Adapun video sebagai media pembelajaran dibuat dengan menggunakan alur dan prosedur serta materi yang telah ada. Kita akan fokus di yang kedua ini Bapak Ibu, video sebagai aktivitas pembelajaran. Hingga video UKIN itu masuk di kriteria yang kedua Bapak Ibu. Dia sebagai video sebagai aktivitas pembelajaran, bukan praktik baik ya. Jadi sebagai aktivitas pembelajaran. Sekali lagi bukan praktik baik. Kemudian berikutnya. Nah, kita fokus lagi Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh menyampaikan di kolom chat ya. Nanti yang ingin bertanya langsung sebelum praktik kita akan buka sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan atau diketik di kolom chat Bapak Ibu. Kita akan fokus lagi untuk UKIN sekarang Bapak Ibu. Video praktik pembelajaran yang disusun dengan tujuan tertentu untuk pemenuhan tugas tertentu dan kriteria yang sudah ditetapkan dan baku. Jadi di video UKIN itu indikator penilaiannya banyak Bapak Ibu. Gitu ya. Maka kenapa hari ini kita fokuskan di UKIN agar nanti hasil videonya maksimal. Saya beberapa tahun menjadi penilai UKIN itu kendala terbesar Bapak Ibu mahasiswa PPG yang paling sering saya temui adalah suara di video maksudnya. Jadi itu hampir 90% tidak jelas suaranya. Jauh. Seperti suara ini Bapak Ibu, seperti yang ini. Kalau tidak jauh ramai seperti ini, seperti media yang dibuat anak-anak ini. Persis seperti ini suaranya. Jadi kalau kita skip sampai ke tengah. Definisi berani membela kebenaran dalam Islam tersebut juga. Nah ini kan suaranya kecil dan tidak jelas. Sebenarnya bagus. Dia sudah mampu ngomong, tapi karena
tidak menggunakan perangkat yang memadai sehingga suaranya menjadi tidak jelas. Nah, di video Ukin mahasiswa PPG beberapa tahun saya menilai itu kendala terbesar memang di situ Bapak Ibu, di suara. Maka ini Bapak Ibu bisa antisipasi lebih awal ya, misalkan dengan menggunakan mic clip wireless atau menggunakan dua HP, untuk satu untuk merekam suara sehingga ditaruh di saku misalkan begitu, atau dan satunya untuk shoot video, atau Bapak Ibu bisa bisa menggunakan mic clip on itu yang diklipkan di leher itu banyak sekarang kan. Nah, itu yang di video Ukin. Nah, ini yang masalah ini terjadi berulang Bapak Ibu. Kendala teman-teman mahasiswa PPG ketika mengunggah video Ukinnya itu ada pada kualitas suara yang ya bukan jelek ya tapi kurang bagus. Baik, berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, kita ke sini. Video praktik pembelajaran Ukin di Ukin mahasiswa PPG di Industri. Yang pertama, durasi video. Ini poin-poin penting Bapak Ibu ya. Jadi durasi videonya yang perlu diperhatikan, kemudian kejelasan suara, perangkat yang digunakan, sudut pengambilan gambar video, aktivitas dan metode dan medianya, elemen dalam video serta keterampilan editing. Jadi 3, 4, 5, 6, 7 poin penting ini akan saya jelaskan setelah ini. Jadi 7 poin penting ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk membuat atau praktik pembelajaran yang tujuannya adalah untuk UKIN. Kita bahas satu persatu. Ntar, saya buka kolom chat Bapak Ibu. Apakah menggunakan aplikasi selain Camtasia ini diperbolehkan? Boleh Pak. Suara jatuh Bapak tidak anteng. Makasih ya Bu sudah diingatkan. Boleh. Jadi tidak harus menggunakan Camtasia, tapi kali ini saya akan menjelaskan Camtasia. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, silahkan gunakan aplikasi yang paling mudah Bapak Ibu gunakan. Tekniknya yang penting secara konseptual Bapak Ibu bisa memahami mana yang di skip, mana yang dibuang, mana yang harus ada gitu ya. Nah, ini akan kita bahas. Boleh selain Camtasia tidak apa-apa. Kemudian berikutnya, kita akan bahas satu-satu dari 3, 4, 5, 6, dari 7 komponen kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dan yang kedua adalah durasi dan kepekaan suara. Informasi dari Pak Kaprodi untuk video Ukin itu maksimal 30 menit. Padahal aktivitas pembelajaran yang kita lakukan itu 90 menit misalkan 2 JP. Padahal begitu Pak Ibu ya, sehingga wah ini gimana nih dipotong 30 menit. Nah, sama seperti video yang ditampilkan tadi di awal video saya. Yang ini Bapak Ibu. Nah, ini kan di dimainkan atau dilakukan dalam 2 jam pelajaran yang ini Bapak Ibu. Yang model pembelajaran sepensi. Nah, ini kan disampaikan dalam 2 jam pelajaran Bapak Ibu. Kemudian harus dirangkum menjadi 30. Harus dirangkum menjadi 10 menit. Seperti apa merangkumnya ya Bapak Ibu harus bisa karena tuntutannya adalah maksimal 10 menit. Sama dengan video di Ukin Bapak Ibu. Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran real di kelas itu 90 menit atau 2 jam pelajaran. Kemudian Bapak Ibu harus merangkumnya dalam bentuk video juga yang durasinya hanya 30 menit. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi maksimal 30 menit. Ini bukan hanya intro, tapi keseluruhan isi video. Mulai dari intro, isi video, kemudian ekstro atau penutupnya. Yang bagian akhir. Nah, kalau di awal tadi, di video saya memberikan ini cuplikan gitu ya. Ada cuplikan tadi sehingga orang yang mau melihat video itu sudah diberi cuplikan dulu. Hal-hal yang menarik di dalam aktivitas pembelajaran itu diletakkan di depan beberapa detik semata-mata untuk menarik audiens, untuk menarik minat penonton. Nanti ada begininya juga ternyata ya gitu ya. Sehingga mereka mencari tahu di bagian mana video itu video yang menarik di depan itu di menit keberapa mereka akan terus menunggu. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini sudah dijawab oleh Pak Basit. Boleh katanya Pak Basit. Berikutnya Bapak Ibu ya, berisi seluruh aktivitas pembelajaran. Jadi 30 menit itu bukan hanya kegiatan inti, tapi mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, ini perlu ditegaskan. Bagaimana Pak merekam
45 kali 2 90 menit menjadi 30 menit, berarti kan harus membuang 60 menit. Maka itulah yang harus kita pikirkan, bagaimana agar video 2 JPL itu menjadi hanya 30 menit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Kemudian yang ketiga, diambil dari ragam sudut pandang, jadi tidak hanya satu kamera stagnan, dia merekam saja pakai webcam misalkan di belakang, kemudian tidak ada kamera yang lain, tidak begitu. Jadi kamera itu minimal ada dua, Bapak Ibu. Satu yang stagnan, diam. Dua yang moving. Sana, sana, sana. Nah, itu nanti kita edit dan kita satukan. Kemudian suara terdengar jelas dan bersih. Wajib ini, Bapak Ibu. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa problem terbesar mahasiswa PPG UIN di UIN, bukan UIN hanya UIN Gus Dur, yang UIN mana saja, itu problem terbesarnya adalah pada suara. Jadi kejelasan suara itu ya, tidak jelas dan tidak bersih. Ya. Kemudian jika diberi musik latar, musik itu tidak boleh suaranya lebih besar dari suara utama sehingga mengganggu. Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini perangkat minimal Bapak Ibu ya. Satu, dua, dan empat ini minimal. Kalau yang ketiga ini penunjang saja. Sebentar Bapak Ibu, saya ambil air. Sebentar. Mohon izin saya minum Bapak Ibu, tenggorokan kering, mohon maaf. Nah, jadi ini tiga perangkat ini yang Bapak Ibu minimal punya untuk mendukung apa kejelasan suara, pengambilan dari ragam sudut pandang, musik latar dan seterusnya. Untuk mendukung ini, handphone saya rasa sudah punya. Nah, saran saya gunakan minimal 2 HP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau di satu sekolah misalkan ada dua orang, Bapak Ibu bisa bekerja sama gantian atau berkolaborasi dengan rekan sejawat meminta bantuan. Yuk bantu saya yuk gitu ya. Pinjam HP-nya untuk merekam. Atau Bapak Ibu bisa pakai webcam. Jadi webcam itu webcam eksternal Bapak Ibu ya. Sebentar. Kayaknya ada webcam. Webcam kan ada ya gitu ya. Kalau gitu ya. Saya mencontohkan webcam itu yang kamera eksternal yang bisa Bapak Ibu pakai dan nancep di laptop Bapak Ibu. Nah, itu bisa jadi. Jadi yang webcam itu dia apa stagnan, diam, kemudian yang moving, yang berpindah-pindah, ini yang handphone. Apa sih fungsinya? Kenapa dia harus berpindah-pindah? Nanti kita akan jelaskan di belakang. Kemudian tripod. Ini kalau Bapak Ibu pakai 2 HP, satunya dibiarkan di tripod. Dia yang stagnan, yang diam. Stabilizer atau gimbal ini diperuntukkan untuk kamera yang moving, yang berpindah, biar gambarnya tidak goyang, Bapak Ibu. Ya, tapi tidak ada ini juga tidak apa-apa. Sekarang HP-HP yang canggih itu sudah ada stabilizer bawaan HP sudah ada. Kemudian mic clip. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Mic clip ini fungsinya agar mendukung ini, Bapak Ibu, mendukung suara terdengar jelas dan bersih. Jadi harus ada mic clip on. Ya, ini banyak sekarang Bapak Ibu beli yang wireless itu di marketplace banyak sekali harganya 100 ribuan, bahkan dari yang 50 ribuan sampai jutaan itu ada. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Kalau untuk kepentingan PPG yang 100 ribuan sudah cukup Bapak Ibu. Berikutnya sudut pengambilan gambar. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ini yang tengah ini aktivitas pembelajaran. Jadi dia diambil dari ragam sudut Bapak Ibu. Ada dari jauh, kemudian di zoom dari dekat, kemudian ngezoom gurunya saja, ngezoom dengan anak-anak. Ketika gurunya mendekati anak-anak seperti ini, ketika gurunya menjelaskan di depan itu ada take video itu dari ragam sudut pandang. Jadi tidak hanya satu sisi saja, diam saja di situ, tidak begitu. Tapi videonya diambil dari banyak sisi, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya nanti saya baca ya pertanyaannya ya. Nah, ini posisi kamera. Nah, untuk video UKIN
kameranya landscape Bapak Ibu. Dia landscape seperti ini. Jadi jangan portrait. Landscape itu ya berdiri begini. Semoga ini kelihatan. Berdiri seperti ini landscape. Nah, tidur begini. Jadi tidak boleh portrait begini kalau untuk bikin. Sehingga ketika dia di setel di laptop, dia penuh Bapak Ibu seperti ini. Nah, guru pamong dan dosen atau penilai UKIN itu melihat ini juga menjadi kriteria penilaian bagus nggak tampilan videonya. Nah, ini kok berdiri sih? Jadi jangan campuran Bapak. Ada yang berdiri, ada yang tidur begitu tidak. Semua posisi kamera itu diposisikan dalam posisi landscape. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini dia apa gunanya yang saya jelaskan tadi. Yang pertama long shot ya. 4 teknik pengambilan gambar ada long shot, medium shot, close up dan big close up. Kita bahas satu-satu. Ini yang long shot Bapak Ibu. Jadi kelihatan anak-anak semuanya, gurunya juga kelihatan. Dibidik dari jauh. Nah, ini biasanya kamera yang stagnan, kamera yang diam yang membidik long shot ini. Kemudian yang berikutnya adalah medium shot. Ada beberapa siswa yang kelihatan, kemudian gurunya sudah mulai nampak wajahnya. Kalau yang long shot ini kecil kan Bapak Ibu, ini seluruh siswa satu kelas kelihatan. Tapi kalau yang medium shot, gambar gurunya sudah lebih jelas. Ya, ada beberapa siswa yang kena shoot lah, tapi kita fokusnya ke sini, gitu ya. Itu yang medium shot. Kemudian yang close up, nah ini ke gurunya atau ke media pembelajaran mana yang mau di close up. Ya. Oh ini mau close up anak-anak sedang diskusi dekat begini Bapak Ibu kalau close up gambaran kecilnya seperti ini. Bentar Bapak Ibu ya, saya mohon izin angkat telepon dulu. Kalau yang long shot begini, dia siswanya kelihatan semua, gurunya juga kelihatan. Tapi yang medium shot seperti ini, dia sudah lebih fokus ke gurunya. Kalau yang close up, yang di close up itu boleh jadi gurunya atau aktivitas siswa sedang diskusi atau media pembelajarannya. Nah, yang big close up, dia kelihatan seperti ini. Ini kan misalkan ya, ini kita apa aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru. Kemudian kita ingin nge-shoot ketika anak-anak sedang membuat poster. Nah, yang big close up itu seperti ini. Jadi kelihatan banget dia. Detail. A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Dia kelihatan detail seperti ini. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi empat teknik pengambilan gambar ini Bapak Ibu harus tahu. Kapan harus long shot, kapan harus medium shot, kapan harus close up, dan kapan harus big close up. Oke, kita lanjut lagi. Nah, video aktivitas pembelajaran untuk UKIN. Yang pertama yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah durasi videonya. Ingat tadi Bapak Ibu ya, 30 menit maksimal. Baik mulai aktivitas pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup. Termasuk intro Bapak Ibu itu 30 menit. Tidak boleh lebih Bapak Ibu. Harapannya tidak lebih. Gitu ya. Skip aktivitas yang tidak penting. Misal di dalam eh, dalam bagian pembukaan kan ada pembukaan inti kemudian penutup. Di bagian pembukaan Bapak Ibu mengabsen nama siswa. Jadi siswa dalam satu kelas ada 36 orang, tidak diabsen semua Bapak Ibu. Nah, itu yang contoh yang bisa di skip ya. Jadi itu bagian yang tidak penting. Atau misalkan boleh jadi seperti ini, membaca Asmaul Husna. Karena dalam modul ajarnya ada aktivitas belajar membaca Asmaul Husna, maka Bapak Ibu harus menampilkan Asmaul Husna ketika membaca, tapi tidak harus semua itu bisa di skip. Ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, cukup. Langsung tarik yang di akhir Bapak Ibu. Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsitu, ya Jami. Jadi di tengah-tengah itu dipotong. Nah, itu sudah menghemat waktu berapa menit. Contoh lagi Bapak Ibu misalkan diskusi karena menggunakan metode diskusi. Jadi tidak misalkan metode diskusi yang diberikan waktu kepada anak-anak itu 30 menit, ya tidak 30 menit yang ditampilkan di video UKIN. Yang penting Bapak Ibu bisa memperlihatkan bahwa ada aktivitas beberapa kelompok yang Bapak Ibu shoot ketika mereka sedang berdiskusi. Membuat poster.
prosesnya kan lama Bapak Ibu kalau membuat poster. Jadi tidak tidak proses yang panjang membuat poster itu Bapak Ibu apa tampilkan semua di video mungkin tidak. Mana Pak bagian yang bisa dipotong misalkan proses awal membuat poster anak-anak mulai membuat sketsa. Kemudian di tengah-tengahnya sudah mulai mewarnai. Di kegiatan akhir Bapak Ibu posternya sudah mulai jadi. 3 poin itu Bapak Ibu yang mengerti kapan yang harus di skip, mana yang bagian-bagian mana yang harus dipotong. Contoh membaca sholawat nariyah misalkan 3 kali, ya tidak 3 kali yang ditampilkan, cukup separuh misalkan. Itu skip aktivitas yang tidak penting atau yang bisa dipotong, Bapak Ibu ya. Termasuk presentasi. Bapak Ibu boleh jadi presentasi itu tidak semua kelompok yang ditampilkan di video karena ada 5 orang, 5 kelompok misalkan ya tidak lima-limanya ditampilkan. Kelompok 1 ditampilkan pembukaan saja, kelompok 2 isinya, kelompok 3 kesimpulannya, kelompok 4 hasil refleksinya, kelompok 5 penutup misalkan, kelompok 6 tanya jawabnya. Nah itu semua kelompok ditampilkan tapi dipotong-potong. Kemudian yang ketiga, pastikan suara jelas dan bersih. Ini berulang kali saya sampaikan karena problem terbesar mahasiswa ketika mengunggah video UKIN itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, sebelum diunggah, putar video hasil edit sebelum Bapak Ibu mengunggah. Jadi putar dulu, dengarkan dulu. Kalau Bapak Ibu sudah merasa kayaknya sudah jelas suaranya, baru Bapak Ibu unggah. Paling tidak kita sendiri sudah menilai bahwa video kita sudah jelas suaranya, Bapak Ibu ya. Tadi di contoh video saya ngasih tips pembelajaran, Bapak Ibu bisa perhatikan. Walaupun kamera posisinya jauh, tapi suaranya masih terdengar jelas. Yang ini Bapak Ibu, saya balik ya. Ini biar Bapak Ibu tahu saja bahwa kalaupun video itu diambil dari sudut pandang yang jauh, tapi suaranya masih terlihat jelas. Syajaah. Agar kita tahu bagaimana cara belajar. Nah, ini kan jauh Bapak Ibu long shot, tapi suara saya kan terdengar jelas dia. Kenapa ya? Karena pakai mic clip on. Oke, ini yang long shot kita Mempelajari materi Syajaah. Saya ingin anak-anak buka HP, kemudian buka Google, buka Chrome, kemudian ketikkan ini bit.ly garis miring. Nah, ini mulai close up Bapak Ibu. Jadi kamera itu berpindah dari long shot dari sini ke ke close up. Dia sudah mulai close up. Tapi suaranya tidak terputus. Suara saya tetap gitu ya. Bapak Ibu bisa dengarkan di sini. bit.ly garis miring tes diagnostik PAI. Nah, di bawah ada tulisan itu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini medium shot. Ini beberapa siswa terlihat. Ya. Suara saya masih terdengar. Masih terdengar ya, tapi itu sudah dipotong suaranya Bapak Ibu. Cuma suara yang dipotong itu tetap kelihatan bahwa terlihat alami. Walaupun tampilannya berpindah ya. Tes gaya belajar. Oh ini. Kamu visual, auditory, atau kinestetik. Untuk mengetahui, silakan diklik tulisan yang berwarna. Ya, pelan-pelan ya, dibaca. Jangan lupa di screenshot kalau sudah di akhir ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat. Ini kenapa kok ada musik ya? Karena gurunya tidak ngomong agar orang yang melihat video ini tidak hanya melihat gambar saja, tapi ada suara musik. Suara musiknya keras sekali ya karena gurunya tidak ngomong. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini close up, big close up. Apa yang ingin ditampilkan oleh guru? Yang ingin ditampilkan oleh guru kepada orang yang melihat video ini. Guru ingin menyampaikan bahwa ini loh sedang mengerjakan tes diagnostik, sehingga yang dilihat ya hanya HP-nya aja. Gitu ya, yang diperlihatkan hanya seperti ini kan big close up Bapak Ibu. Nah, kinestetik gaya belajarnya ini big close up. Guru ingin memberitahu audien atau penonton bahwa anak-anak telah selesai mengerjakan tes diagnostik gitu Bapak Ibu. Oke, itu contoh aja ya. Jadi ada close up, big close up, long shot, medium shot dan seterusnya. Kita kembali lagi ke sini Bapak Ibu.
Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ini tadi sudah ya. Putar kembali video hasil edit sebelum diunggah. 4 kunci penting. Nah, ini yang jarang sekali. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena rekan-rekan mahasiswa PPG biasanya uh, jarang sekali memperhatikan ini. Yang pertama sabar. Editing video yang bagus itu hasilnya tidak bisa diselesaikan dalam sekali duduk, Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan apa? Waktu yang banyak dan panjang. Kemudian teliti sampai pada hal-hal detail termasuk pemotongan video, pemotongan kata, kemudian pemotongan adegan-adegan yang tidak perlu yang di skip itu Bapak Ibu harus pelan-pelan di situ. Yang ketiga adalah konsisten. Nah, video yang bagus itu nggak bisa diselesaikan dalam sekali duduk, tapi dia harus konsisten. Sekarang ngedit 5 menit, besok ngedit 10 menit, besoknya lagi 10 menit, terus begitu konsisten. Jadi Bapak Ibu kumpulkan aset sebanyak mungkin di awal, kemudian lakukan editing dengan cara konsisten seperti tadi. Tentukan waktu yang paling nyaman, kapan Bapak Ibu ngedit. Gitu. Itu mau kalau mau diedit sendiri Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa sekali lagi video yang bagus itu tidak bisa diselesaikan dengan sekali duduk, tapi butuh konsistensi. Saya mengedit setiap hari itu 10 menit setiap setelah subuh misalkan, contoh aja. Jadi konsisten aja Pak Ibu, 10 menit 10 menit 10 menit durasi ya, 10 menit durasi ngedit. Entah itu hanya dapat 10 menit hanya motong video aja, yang penting konsisten terus. Bapak Ibu nanti bisa buktikan bahwa hasilnya pasti rapi dan bagus. Kemudian yang terakhir, sebelum Bapak Ibu unggah ke UKIN, itu bagikan ke orang lain. Minta umpan balik, minta masukan, minta diteliti. Kira-kira gimana ya video saya? Selain kita dengarkan sendiri, juga sampaikan kepada orang lain. Menurut pendapat sampean gimana ini video ini sudah bagus belum? Gitu ya. Ini 4 kunci penting. Nah, ini ragam aplikasi yang bisa digunakan: CapCut, Camtasia, Filmora, dan Canva. Kita akan mempraktekkan mengapa harus Camtasia. Paling tidak ada 4 alasan ini Pak Ibu. Mudah dan gratis, kemudian user friendly. Dia menunya ya mirip-mirip CapCut lah Bapak Ibu ya. Kemudian fiturnya banyak dan gratis. Kemudian kompatibel untuk Windows dengan ragam OS dan mudah diaplikasikan. Jadi Windows 7, Windows 10, Windows 11 dan seterusnya itu kompatibel, masih kompatibel Bapak Ibu. Ini roadmap untuk editing video dengan Camtasia. Yang pertama, Bapak Ibu, yang jelas harus take video ya, harus punya aset. Harus punya aset video yang pertama. Kemudian yang kedua, buat storyboard. Storyboard ini persis seperti modul ajar, Bapak Ibu. Langkah-langkahnya. Ini pertama ngapain, ini harus ada apa, ini apa. Kemudian aset dan elemen yang lain, misalkan seperti keterangan. Tadi di pojok kiri atas itu kan ada cuplikan, kemudian orientasi materi, itu langkah-langkah pembelajarannya Bapak Ibu harus tulis di situ. Kenapa? Itu juga membantu video Bapak Ibu akan terbaca semakin jelas oleh penilai UKIN. Kalau ada keterangan seperti itu. Gitu ya. Ini saya contohkan biar Bapak Ibu elemen dalam video. Elemen dalam video. Secara bijaksana dan Nah, ini Bapak Ibu ada tulisan cuplikan misalkan. Kemudian ada orientasi materi mana ini? Kita akan belajar materi, salah satu materi dalam ini Bapak Ibu bisa dilihat di sebelah kiri, orientasi materi dan penempatan apa? Penempatan elemen ini harus tetap Bapak Ibu. Kalau tulisannya di kiri atas ya kiri atas terus. Jangan berpindah Bapak Ibu. Kalau di kiri bawah ya kiri bawah terus. Kemudian ini logo. Mungkin bisa diberi logo Kemenak atau logo Windows Dur. Nanti ini LPTK ya yang menentukan ya komponen apa aja. Tapi yang jelas ini penting Bapak Ibu yang ini. Ini bagian dari sintaks pembelajaran bisa Bapak Ibu tampilkan di situ, orientasi materi, diskusi, presentasi, misalkan membuat poster dan seterusnya, tampilkan di sini. Penempatannya pun juga harus konsisten. Kalau logo kampus, logo LPTK, logo Kemenak itu nanti LPTK yang menentukan logo-logo apa yang harus ditampilkan di dalam video. Oke, kita ke sini. Nah, ini roket tadi. Saya sebelum melanjutkan ini kayaknya ada pertanyaan. Dalam pengambilan gambar kamera kedua atau moving, jika orangnya kelihatan di kamera satu, apakah boleh? Dan mengurangi nilai tidak? Jangan sampai kelihatan, Pak.
Jadi di kamera satu itu tidak boleh kelihatan kamera dua, atau satu sama lain kamera tidak boleh kelihatan. Bagaimana kalau kamera satu kelihatan, Pak, sedangkan kamera dua moving mau ngezoom? Berarti yang dipakai gambarnya di kamera dua, Pak. Yang moving itu tadi. Nanti begitu guru menjelaskan tentang materi, kemudian ada yang di zoom, sedangkan mic ada di kamera satu. Kemudian yang moving itu tidak ada mic-nya, berarti yang diambil di kamera satu hanya suaranya, Pak. Jadi tidak boleh kelihatan kamera satu dengan yang kamera dua itu tidak boleh kelihatan, tidak boleh saling kelihatan, gitu ya. Kemudian tempat saya hujan suara tidak jelas. Untuk pengalaman Bapak sewaktu tim penilai UKIN, apa kesalahan fatal dari mahasiswa yang pernah Bapak nilai untuk gambaran dan wawasan kami? Tadi sudah saya sampaikan ini ya, jadi suara itu sangat mengganggu karena tidak jelas suaranya. Makanya kenapa berulang kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu, gunakan mic clip on, gunakan HP pembantu untuk merekam suara Bapak Ibu. Kalau tidak mau beli mic ya pakai HP cadangan, ditaruh di kesaknya hanya untuk merekam suara. Dan itu sangat mengganggu Bapak Ibu dan bernilai rendah ketika dinilai UKIN-nya. Saya banyak menilai video UKIN, problem terbesar ada di situ. Ada satu dua mahasiswa yang suaranya bagus. Atau Bapak Ibu, ada yang suara keras tapi cenderung dipaksakan. Misalkan, Assalamualaikum, karena dia tidak pakai mic Bapak Ibu, sehingga suaranya dikeraskan oleh gurunya. Warahmatullahi, kelihatan kalau dia memaksakan suara untuk dikeraskan. Satu. Kemudian yang kedua, ada suaranya yang terlampau keras sehingga tidak bisa didengar. Misal, dia menggunakan sound yang besar, kemudian pakai mic besar, boleh seperti itu. Tapi begitu suaranya over, ketika direkam pasti tidak terdengar, gerung 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 gitu, Bapak Ibu. Gitu tidak jelas akhirnya. Maka kenapa tadi saya sampaikan penting untuk mendengarkan terlebih dahulu. Nah, putar dulu videonya, video hasil edit sebelum diunggah itu putar dulu. Jelas enggak suaranya? Ini penting Bapak Ibu, sehingga nilai Bapak Ibu tidak berkurang hanya karena hal sepele itu tadi. Baik, ini rekamnya sudah. Yang terakhir adalah edit dan publish. Publish itu nanti Bapak Ibu ya mengekspor videonya ya, setelah diedit dan dipublish. Kita akan praktek Bapak Ibu yang jelas. Bapak Ibu di laptop sudah harus ada video, kemudian aset dan elemen misalkan seperti logo, kemudian buka Camtasia dan Bapak Ibu mengikuti instruksi. Sebelum saya lanjutkan untuk praktek, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tanyakan, boleh raise hand, boleh boleh menulis langsung. Ini Pak Basit, bagaimana prosedurnya? Apa saya langsung ke peserta atau melalui moderator? Ya langsung aja nggak apa-apa. Baik, Biar siap. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand, kemudian nyalakan mic-nya, sampaikan apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Kalau tidak ada, saya akan langsung praktekkan. monggo Bapak Ibu, ada yang kelewatan atau perlu dipertegas, disampaikan saja. Saya tunggu Pak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Amin Sidik, silakan Pak. Nggih, matur nuwun Pak Muiz. Ini berkaitan tentang waktu pelaksanaan tadi, Pak. Tadi disampaikan dari LPTK kan maksimal 30 Betul. menit. Untuk minimalnya, Pak. Minimalnya berapa? Iya. Ah, ini Pak Basit yang bisa menjawab Matur ini. nuwun. Monggo, Pak Basit. Terima kasih Pak Amin ya. Jadi untuk waktu artinya kalaupun lebih atau kurang itu ya nggak banyak ya. Kurang 2 menit nggak apa-apa, kurang 3 menit nggak apa-apa. Tapi kalau kurangnya kok sampai 5 menit, 7 menit, apalagi 10 menit ya saya kira tidak pas lah ya. Jadi monggo diusahakan 30 menit, kurang atau lebih jangan banyak-banyak. 1 atau 2 menit nggak masalah. Itu Pak. Berarti tidak ada maksudnya minimal 15 menit itu tidak ya, Pak. Yang penting mendekati 30 tadi ya, Pak. Idealnya 30, 29, 28. Nggih, Pak. Benar. Oke, gitu Pak Amin ya. Jadi sudah jelas ini Nggih, Pak Basit Pak. sudah memberikan konfirmasi mendekati 30 menit, jangan sampai kurang 15 menit Pak. Waduh, kalau kurang 15 menit itu apa yang mau dinilai gitu ya. Nah, 30 menit itu Bapak Ibu kan melaksanakan pembelajaran
apa melaksanakan pembelajaran 2 JPL Bapak Ibu. 2 JPL itu kalau di tempat saya itu 80 menit. Satu JPL 45 menit, 90 menit. 90 menit itu dipotong menjadi 30 menit. Seperti tadi yang saya jelaskan, banyak hal yang bisa di-skip. Berdoa, baca surat-surat pendek, itu boleh di-skip, enggak apa-apa. Karena penilai sudah tahu, oh ini baca surat pendek sudah tahu. Oh ini sudah melaksanakan baca selawat nariah sudah tahu. Jadi penilai itu mencocokkan video UKIN dengan modul ajar yang Bapak Ibu unggah. Pas enggak ini dengan modul ajarnya? Pas enggak langkah-langkahnya ada ini enggak? Ini membaca selawat nariah ada enggak? Ini membaca Asmaul Husna ada enggak? Penilai tidak akan menyimak Bapak Ibu video Bapak Ibu membaca Asmaul Husna sampai akhir tidak akan menyimak sampai ke sana. Itu kecil sekali kemungkinannya. Berikutnya silakan setelah Pak Amin, silakan resisten Bapak Ibu. Ya Pak, saya bertanya, Pak siapa ini ya? Sarip, Pak Sarip, silakan Pak. terima kasih Pak. Terkait dengan pembuatan video, itu kan maksimal kan 30 menit. Betul. Nah, itu fullnya, itu sampai berapa menit Pak? Nah, fullnya gimana maksudnya Pak? Kan di situ kan nanti kan ada kirim video mentah dan juga video edit ya Pak. Oh, ya 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 ya. Nah, Ini itu Pak mentahnya Basit itu lagi sampai nih. berapa? Monggo Pak Basit. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Pak. Yang di-upload itu video yang sudah matang Pak ya, yang sudah menjadi yang ya sendiri ya, kan untuk membuat yang dapur ya. Ini Bisa suaranya betul. Pak Basit kayaknya putus-putus di Suaranya saya ini. Putus-putus. Di saya putus-putus Pak. Pak. Oh ya di saya putus-putus berarti. Oke, 1 2, 1 2. Ya jelas Pak, jelas. Jelas. Monggo. Rif ya dan Bapak Ibu yang lain, nanti yang diunggah di website UKMPPG itu adalah video yang sudah matang. Artinya yang sudah diedit menjadi 30 menit. Adapun video mentah itu panjenengan simpan sendiri sebagai bahan untuk diolah biar matang menjadi 30 menit tersebut. Ngaten Pak Syarif. Oke, Sip. berarti misalkan saya sampai 40, 50 berarti tidak apa-apa, yang penting diedit sampai 30 menit ya Pak ya. Ya, rekamnya ya penuh dari jam pelajaran atau 3 jam pelajaran. Iya, Ya. pelaksanaannya. Kita terima matangnya aja Pak yang 30 menit ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, gitu Pak Sarif ya. Sudah dijawab Pak. oleh Pak Kaprodi. 30 menit itu matang Pak. Kalau mentah jangan ya. Ya. Silakan Bu Widianti. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Monggo. haruskah video UKIN itu pakai pembukaan, Pak? Kalau saya lihat-lihat di mana? Di YouTube itu kan ada yang perkenalan dulu gurunya, Ya, terus menampilkan suasana sekolah, ya gitu. Kemudian yang kedua, Ibu pakai 2 perangkat ya? Kok feedback ini suaranya? ya sebentar Pak, saya jauhkan dulu. Oh, Oke. oke. Kemudian yang kedua, untuk metode yang dipakai di UKIN ini apa PBL, PJBL atau PPACK atau apa ngeten. Kemudian yang terakhir, apakah boleh menggunakan video yang sudah ada, yang ada di PPL gitu Bapak? PPL kan Oke. tag video beberapa yang kalau untuk K2 oke. ada 5 video itu. Apakah boleh menggunakan video itu atau harus baru? Terima kasih Bapak. Baik, ini kayaknya lebih banyak ke teknis ya. Jadi kayaknya Pak Basit ini yang menjawab. Monggo Pak Basit. Jadi Bapak Ibu, untuk hal-hal yang teknis seperti tadi yang disampaikan Bu Widya, nanti akan kita bicarakan bersama secara langsung di daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti ada sosialisasi dan kita ketemu secara langsung tentang hal teknis, kemudian apa yang dinilai ya. Maka pada siang hari ini Bapak Ibu fokus ya bagaimana untuk bisa mengedit ya. Artinya ya berarti Bapak Ibu mengambil video yang baru, bukan yang kemarin digunakan untuk PPL. Nah, jadi jangan tag lagi yang baru, nanti diedit dengan ketentuan dan ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini. Ngaten Bu Widi ya, nanti kita ketemu langsung aja.
Iya Bapak, matur nuwun. Oke, jadi hal teknis, penilaian apa dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan lebih jauh Bapak Ibu ya. Ada lagi? Satu lagi Bapak Ibu? Kayaknya tidak ada ini ya. Saya akan share screen tampilan Camtasia Bapak Ibu. Sebentar. Tampilan awal Camtasia. Ini Bapak Ibu bisa mengikuti atau jadi sekali lagi ini alternatif Bapak Ibu tidak harus menggunakan Camtasia tapi ini alternatif yang bisa Bapak Ibu pilih ketika editing video satu. Kemudian yang kedua take video baru sekali lagi yang disampaikan Pak Basit tadi bukan video yang sudah ada tapi take video baru karena nanti penilai itu kan melihat ini kayaknya sudah pernah dilihat ini gitu. Boleh jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi take video baru Bapak Ibu bisa mulai apa nyicil ya tapi tadinya saya sampaikan konsisten nyicil mulai sekarang Bapak Ibu take video baru kemudian baru diedit kumpulkan aset sebanyak mungkin potongan-potongan video itu kemudian nanti diedit menjadi 30 menit metode yang dipakai apa nah, pilihlah metode yang paling baik jadi Bapak Ibu ini tips saja Bapak Ibu boleh setting dulu kelasnya sehingga videonya akan terlihat bagus nampak bagus karena yang dilihat itu hasil akhirnya kalau di apa di UKIN itu kan penilai tahu jadinya matangnya seperti yang disampaikan Pak Basit. Jadi kalau mentahan jangan diunggah, jangan diberitahu. Itu rahasia dalam negeri. Itu Pak Ibu ya. Yang Pak Basit inginkan ini loh jadi video saya. Kalaupun itu disetting, tampilkan bahwa seolah-olah itu tidak disetting. Orang tidak tahu bahwa itu setting. Nah, video-video yang bagus itu memang anak-anak dikondisikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus sampaikan pada anak-anak, hari ini akan ada take video untuk saya karena saya sekarang sedang ujian anak-anak. Jadi mari anak-anak bantu saya. Itu perlu disampaikan Bapak Ibu. Mari kita bekerja sama anak-anak karena ini videonya direkam nanti aktivitas pembelajaran kita. Jadi kalau bu guru nanya, anak-anak siapa yang bisa menjawab? Anak-anak harus antusias. Tampilkan bahwa Pak ini pembelajaran yang dilaksanakan secara alami. Nah, Bapak Ibu kerjasama dengan anak-anak seperti itu penting sehingga videonya bisa menjadi bagus. Jam 3 kurang 15 menit. Oke, ini saya share Bapak Ibu. Nih. Ini tampilan Camtasia Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu klik pertama kali Camtasia akan tampil seperti ini. Ada home dan seterusnya. Ini bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pilih yang new project, buka project baru. Begitu Bapak Ibu klik ini, nah, ini loading Bapak Ibu. Ya. Loading seperti ini bergantung pada pada apa spek laptop masing-masing Bapak Ibu. Ada yang cepat karena laptopnya speknya bagus gitu ya. Ada yang loadingnya lama seperti milik saya ini. Ini bergantung pada spesifikasi laptop yang Bapak Ibu miliki. Yang jelas Bapak Ibu sebelum melakukan atau sebelum editing video, Bapak Ibu sudah harus punya aset-aset itu. Potongan-potongan video itu sudah harus ada. Itu Bapak Ibu ya. Oke, ntar Bapak Ibu ini loading. Nah, ini baru dia tampil. Sharing has stopped as share Windows is closed. Oke, ntar saya share ulang. Ini Bapak Ibu, ini tampilan awal ketika Bapak Ibu membuka Camtasia. Yang di sebelah kiri, ini Bapak Ibu yang saya tunjuk pakai mouse. Ini menu-menunya Bapak Ibu. Ada di atas kiri, ini tidak banyak. Kemudian yang di kiri ini yang paling banyak kita gunakan. Yang bawah ini timeline namanya Bapak Ibu. Kalau di mayoritas di aplikasi editing video, timelinenya mesti ada di bawah sini. Layar timeline ada di sini Bapak Ibu. Kemudian layar yang hitam ini menunjukkan apa preview. Jadi Bapak Ibu setelah motong video sudah tepat dah ya pemotongannya ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu di preview ini. Bagaimana cara memulai? Nah, Bapak Ibu bisa apa ke media, kemudian di sini kalau Bapak Ibu klik ini masing-masing menu misalkan ini. Nah, ini di sini akan berubah di sebelah sisi kanannya akan ikuti berubah Bapak Ibu. Ini berubah. Ini apa fitur-fitur ini Bapak Ibu ya, fiturnya. Nah, Bapak Ibu ke sini ke media, kemudian ada 3 tab ini. Ada 3 tab seperti ini. Media binary, kemudian Camtasia Asset dan library. Ini library ini apa ini?
perpustakaannya Camtasia Bapak Ibu ya. Untuk memasukkan video Bapak Ibu di media, kalau kalau terlalu cepat sampaikan Bapak Ibu ya di kolom chat. Bapak Ibu klik media, kemudian import media. Saya klik ini ya. Untuk awal di sini tidak ada isinya apa-apa Bapak Ibu. Jadi yang bisa diimport itu rekaman layar, video, suara, dan gambar. Ini Bapak Ibu ya, ada 4 ini. Dia rekaman layar seperti ini direkam. Kemudian video pembelajaran, video potongan-potongan video yang Bapak Ibu buat. Kemudian apa ini? Suara atau audio, dan yang terakhir adalah gambar Bapak Ibu ya. Saya akan memasukkan video, contoh video pembelajaran akan saya masukkan. Contoh video pembelajaran. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Ini bukan video pembelajaran sebenarnya, tapi ini contoh bisa Bapak Ibu apa pakai. Nah, ini contoh. Mudah-mudahan ini video pembelajaran, mudah-mudahan. Oke. Kalau seperti ini di oke aja. Bapak. Nah, videonya tampil di sini Bapak Ibu nih. Ini setiap kali kita mengunggah video baru tampil di sini. Bagaimana kalau mau menambahkan lagi? Di kolom yang kosong ini Bapak Ibu klik kanan, kemudian import media. Ya, ini kan sudah masuk tadi satu. Bapak Ibu klik kanan lagi mau menambahkan, klik kanan import media. Misalkan, bentar, saya pilih yang ini. Video. Contoh aja, video apresiasi GTK. Ini contoh ya, contoh potongan video. Klik. Nah, akan bertambah ke kanan Bapak Ibu, seperti ini. Nah, untuk mulai mengedit, Bapak Ibu bisa klik ini, klik tahan, kemudian tarik ke sini Bapak Ibu. Tarik ke sini. Ini kenapa tidak tampil di sini? Nah, ini dimajukan aja ke sini Bapak Ibu. Seret. Nah, dia baru tampil. Ini Bapak Ibu ya. Ini sudah kelihatan nih, tampil seperti ini. Nah, ini bisa kita play. Kira-kira apa ya isinya ini? Nah, ini kita play. Waktunya masih lama, tenang aja. Gunakan. Bapak Ibu bisa perhatikan ya, saya menggunakan apa ini? Menggunakan mic besar dengan audio. Suaranya tidak jelas Bapak Ibu. Ini contoh yang Bapak Ibu harus hati-hati tadi. Maka kenapa saya menyarankan menggunakan clip on agar suaranya jelas. Ini contoh aja. Contoh menggunakan mic besar dengan audio yang besar, suaranya tidak jelas. Untuk membesarkan suara ini juga bisa. Misalkan ini mau di fullkan. Bapak Ibu klik medianya, kemudian di bagian kanan sini ada 2 tab, ada gambar corong, ini juga ada gambar juga. Bapak Ibu klik yang ini, klik, kemudian ini geser ke kanan. Nah, ini suaranya naik dia Bapak Ibu. Ini ya. Ini kalau kita geser lagi kiri, Bapak Ibu sambil perhatikan yang ini ya, yang ini, perhatikan yang ini. Saya akan geser ini ke kiri, dia akan tambah turun. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi begitu ke kanan ini suaranya dinaikkan 150%, 200 jadi 250. Coba kita lihat, dengarkan. Dengarkan. Waktunya masih lama, tenang aja. Ya tidak jelas juga tetap Bapak Ibu ya, walaupun dinaikkan. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan potongan-potongan video itu dengan cara seperti tadi, klik seret. Saya tambahkan lagi ya. Saya tambahkan lagi, klik kanan di tempat kosong seperti ini, import video, kemudian ditambahkan lagi videonya, misalkan ini, open. Nah, loading, nah ini kita masuk. Mau tambahkan di sebelah kanannya, Bapak Ibu klik sini. Geser ke sini, seret. Nah, ini, seret. Seperti ini, Bapak Ibu, ini. 9:15, ini yang saya sebut tadi big shot dia Bapak Ibu ya, big close up maksudnya, mohon maaf, big close up. Jadi yang mau ditampilkan ketika anak menggunakan aplikasi pembelajaran seperti ini. Di zoom kan, yang ngezoom ke sini, videonya ngezoom ke sini. Dan ini juga suaranya bisa dibesarkan. Misalkan ini video dijadikan video latar karena ada suara Bapak Ibu, maka di sini suaranya harus dikecilkan. Dikecilkan bagaimana caranya? Ini digeser ke kiri aja. Nah, dihilangkan suaranya. Sehingga ketika di play begini,
Dia tidak dengar apa-apa, tidak kedengaran apa-apa, gitu ya. Baik, berikutnya memberikan subtitle. Nah, subtitle itu keterangan Bapak Ibu ya. Jadi keterangan apa? Keterangan misalkan singkat pembelajaran, jadi pendahuluan, kegiatan inti dan seterusnya. Atau apa ya? Aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan dalam video. Nah, di Camtasia subtitle itu sudah disiapkan Bapak Ibu. Nih, di bagian media, tadi kan di sini Bapak Ibu. Geser ke kanan ke tab yang ketiga, library. Nah, di sini ada namanya subtitle. Kita geser ke bawah. Nah, ini Pak Ibu nih. Title. Ini Bapak Ibu ya. Ini kita klik. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Nih, ini titelnya banyak. Misalkan saya mau pakai yang ini. Misalkan yang ini, Bapak Ibu klik 2 kali. Ini kursornya geser dulu. Mau di mana mau ditempatkan dia. Subtitlenya. Misalkan di sini. Nah, orientasi materi misalkan. Ini Bapak Ibu klik 2 kali. Klik, klik. Nah, previewnya seperti ini. Oh jelek. Misalkan Bapak Ibu geser lagi ke bawah sini. Misalkan cari yang lain apa? Nah, ini banyak di sini Bapak Ibu. Ini disediakan di sini banyak sekali. Kita contoh aja ya. Misalkan ini lagi, klik 2 kali itu melihat previewnya. Seperti ini. Atau yang kedua, apa yang ini Bapak Ibu ya. Kita pilih yang ini Bapak Ibu ya. Kayaknya ini bagus ini. Kayak ini kita betul. Nah, untuk menambahkan, jadi ada track 1, track 2. Ini ada track 3 Bapak Ibu dengan add track ini bisa menambahkan dengan tekan tombol plus di sini, tombol kecil ini. Diklik, nah dia di sini Bapak Ibu. Yang ini, yang lower third, yang apa subtitle ini, Bapak Ibu harus letakkan di atas video. Klik, seret, kemudian taruh di sini. Nih Bapak Ibu, seret. Kalau kita play, dia, nah ini Bapak Ibu, ini sudah tampil ya. Ini nggak kelihatan. Kita geser ke sini aja. Seret. Nah, Pak ini kok tulisannya your name here? Ya karena ini template Bapak Ibu, template bawaan. Bapak Ibu bisa mengeditnya dengan cara ininya diklik ini, subtitlenya diklik ya. Nah, ini muncul nih di sebelah kanan ini. Misalkan di sini diskusi, diskusi pembelajaran, diskusi kelompok misalkan ya, diskusi kelompok. Kemudian yang bawah, oh yang atas saja diskusi kelompok. Ini diskusi kelompoknya di sini. Diskusi kelompok. Kemudian ini beri keterangan diskusi kelompok yang di sini kita tulis kelompok 1. Kelompok 1. Nah, misalkan begini. Monggo waktunya berjuang. Monggo, monggo. Sehingga kalau kita play, nah diskusi kelompok oleh kelompok 1. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Ini kan besar Bapak Ibu ya, bentuknya besar. Ya, ini Bapak Ibu sesuaikan agar bentuknya tidak terlalu besar seperti ini dengan cara dikecilkan. Bapak Ibu klik klik apa ini? Klik thumbnailnya, klik lowernya, kemudian Bapak Ibu geser ke sini. Kira-kira seperti ini sehingga dia tampilannya apa presisi dan simetris dengan tampilan video. Nah, ini kan bagus Bapak Ibu. Diskusi kelompok. Nah, untuk menambahkan lagi, menambahkan tadi kan kelompok 1, misalkan karena ini sudah berpindah ke kelompok 2 yang di sini Bapak Ibu, atau presentasi misalkan, Bapak Ibu jangan ngeklik ini lagi, tapi ini yang di copy. Apa tujuannya? Biar sama, bentuknya sama, kemudian besar kecilnya sama, copy, kemudian klik kanan di sini, tekan paste. Nah, ini bisa kita geser ke sini Bapak Ibu, Shred. Ini, nah, kemudian kita edit lagi di sini. Tadi kan diskusi kelompok, sekarang presentasi kelompok.
kemudian oleh kelompok 5 misalkan gitu. Nah, ini tujuannya untuk keindahan video Bapak Ibu. Jadi tidak ngeklik lagi di sini. Bapak Ibu klik satu, kemudian sesuaikan besar kecilnya dan tempatnya. Kalau begini kan kelihatan. Ini saya dekatkan ya, Bapak Ibu biar tahu bedanya. Ini saya dekatkan ke sini. Ini kalau kita klik di sini, kita klik dari sini Bapak Ibu. Red. Nah, diskusi kelompok oleh kelompok 1 bawahnya. Kemudian hilang presentasi kelompok. Tempatnya tetap, ukurannya tetap sehingga apa dia yang menunjukkan oh ini videonya presisi, videonya simetris, videonya indah dan bagus. Nah, sebelum Bapak Ibu lakukan copy paste, pastikan ukuran dari ukuran dari ini dari subtitle ini Bapak Ibu sudah sesuaikan. Dia besarannya seperti apa? Besar banget atau kecil banget seperti ini. Kalau sudah dikira-kira menurut Bapak Ibu tepat, maka baru Bapak Ibu lakukan copy paste. Kemudian memasukkan gambar sekarang Bapak Ibu, misalkan ya. Bapak Ibu memberikan presentasi kepada anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan eh, materi pengantar, misalkan begitu ya. Jadi Bapak Ibu ingin menampilkan langkah-langkah pembelajaran di LCD. Kan kalau direkam pakai HP kan tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu boleh menampilkan langsung gambarnya atau bahan tayangnya di sini. Klik kanan, kemudian import media. Karena bentuknya PPT, Bapak Ibu rupakan sebagai JPEG atau gambar. Bapak Ibu pilih gambar yang ditampilkan. Gambar yang mana? Misalkan ini. Open. Ada image, ini sudah dikelompokkan Bapak Ibu ya. Ini video, ini image. Bapak Ibu seret ke sini. Seret. Kalau tidak tampil ya ini digeser ke sini Bapak Ibu. Nah, begini. Kemudian ini dibesarkan. Begini, seret. Nah, dari sini ini yang tampil kan gambar presentasi Bapak Ibu ya. Tapi suaranya harus tetap ada di sini. Bagaimana cara memasukkan suara? Misalkan suaranya ada di video ini, Pak. Ya, ini suaranya jangan dihilangkan, tapi gambarnya atau videonya yang ditindih. Misalkan biar begini aja. Misalkan ini. Misalkan ini Bapak Ibu sedang menjelaskan. Anak-anak perhatikan video berikut misalkan. Jadi ketika ini jalan begini, tiba-tiba ditutup oleh video. Seolah-olah audien yang melihat video Bapak Ibu juga ikut membaca. Kan yang terbaca Bapak Ibu, menu belajar ini kan terbaca. Pendahuluan, materi, video. Tapi kalau Bapak Ibu tampilkan videonya di situ, dia tidak akan terbaca. Ini hanya gambar saja, sedangkan suaranya tetap mengambil dari video utama. Seperti ini Bapak Ibu. Jangan lupa bagi tugas ya. Bagi tugas. Pertanyaan banyak ini. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi gambarnya berubah tapi suaranya tetap. Ya. Kemudian bagaimana kalau suara terpisah? Ya sama, tinggal masukkan aja klik kanan misalkan berupa audio. Import media, Bapak Ibu geser ke bawah sini. Media, coba saya import ini ya, import audio. Oh, sebentar. MP3 instrumen. Nah, ini saya import contoh aja. Ini Bapak Ibu, ini geser ke bawah. Nah, audionya ada di sini. Jadi dia dikelompokkan Bapak Ibu, audio, image, dan video. Ini bebas kalau ini Bapak Ibu karena dia tidak terlihat, sehingga Bapak Ibu kalau mau masukkan tinggal klik seret seperti ini. Nah, begini, mau dibesarkan suaranya tinggal ini ditarik yang sebelah kanan. Coba kita dengarkan ya. Yang jelas tidak boleh suara utama itu kalah dengan suara musik. Coba kita dengarkan. Jangan lupa bagi tugas ya. Kalau ini kan suara musiknya kan lebih keras ya Pak Ibu. Berarti ini harus dikecilkan kalau misalkan mau diberi musik. Tapi saran saya, ketika Bapak Ibu menjelaskan jangan diberi musik. Ketika itu bagian dari pembelajaran jangan diberi musik. Kecuali ketika misalkan contoh menggunakan metode diskusi, jadi diberi musik tidak apa-apa. Ya diberi musik tidak apa-apa karena kan kamera nge-shoot atau keliling ke
kelompok-kelompok. Itu kan tidak ada penjelasan dari guru. Itu tidak ada apa, tidak ada pemberitahuan dari guru sehingga sifatnya hanya nge-shoot kelompok-kelompok yang sedang berdiskusi. Itu diberi musik tidak apa-apa. Misalkan seperti ini, yang tidak ada suara seperti ini, nah, musiknya dibesarkan ini tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini kan tidak ada suara, misalkan ini aktivitas diskusi anak-anak. Seperti ini tidak apa-apa. Kemudian lagi sebentar, menambahkan logo. Jadi logo itu harus tampil di sepanjang video, Bapak Ibu. Caranya logo itu kan ada di paling atas. Ini tracknya kok yang paling atas tiga, tambah lagi di sini Bapak Ibu satu. Seret. Nah, ini kan. Nah, logonya kita tempatkan di sini sama, klik kanan, import media. Kita cari logo Bapak Ibu ya. Kita cari logo Kemenak. Nah, ini Bapak Ibu. Kita klik ke sini logonya. Seret. Kita taruh di sini. Kemudian ini kita tarik. Seret. Wih, mohon maaf. Nah, ini kan di sepanjang video logonya. Seret. Sampai seberapa panjang videonya. Kita tarik Bapak Ibu. Kemudian geser. Misalkan logo ditempatkan di atas. Nah, ini besarnya juga harus proporsional Bapak Ibu. Kita tarik ke sini. Oh, di kanan ya biasanya ya. Nah, ini jangan terlalu mepet Bapak Ibu karena nanti akan terpotong. Bapak Ibu geser ke bawah, kemudian agak geser ke kanan seperti ini. Nah, proporsionalitas logo itu yang ngerti Bapak Ibu. Misalkan ini logo kampus ya, karena kampus minta ditampilkan logonya, saya taruh seperti ini. Ya, jangan logonya terlalu besar. Ada dulu video, mungkin itu logonya sampai begini Bapak Ibu. Ini tidak proporsional dengan video. Yang ngerti, Bapak Ibu kalau ingin tahu logo itu proporsional atau enggak, Bapak Ibu bisa lihat televisi. Di televisi itu kan ada biasanya logo Trans 7, logo Indosiar, logo CTV itu kan kecil banget Bapak Ibu. Jadi dia tidak besar. Nah, ini Bapak Ibu bisa gini, bisa sesuaikan lah ya yang ngerti proporsional atau tidak. Nah, ini logo ini bisa kita sesuaikan dengan panjang video, seberapa panjang di kalau 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 gambar itu bisa kita sesuaikan Bapak Ibu ini di bawah ini dia sepanjang apa. Ya, misalkan sampai sini. Kemudian lagi memotong video sekarang. Sebentar Pak Ibu ya, ini ada adan rame. Kita skip sebentar. Bapak Ibu silakan mengetikkan pertanyaan di kolom komentar sambil menunggu adan selesai. Silakan ketikkan pertanyaan di kolom chat Bapak Ibu ya sambil menunggu adan selesai.
Baik, kita lanjutkan. Sekarang pemotongan video, Bapak Ibu. Bagaimana memotong video? Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Mau Oke, Pak. informasi? Oke, Terdengar, Pak. baik-baik. Jadi memotong video itu kita tinggal klik saja videonya, kemudian kalau di di keyboard kita bisa tekan huruf S. Ini Pak Ibu ya, ini kan videonya satu. Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Ini video ini satu. Misalkan saya ingin potong pada detik ini. Tempatkan di mana kursor ini Bapak Ibu mau potong video. Misalkan saat perpindahan kamera seperti ini, nah berpindah ke sini. Nah, ini Bapak Ibu potong. Bapak Ibu tinggal klik saja apa ini tempatkan di sini, kemudian tekan huruf S di keyboard. Nah, otomatis videonya akan terpotong seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nih, ini kan terpotong. Awalnya kan dia jadi satu begini. Ini Bapak Ibu ya. Begitu tadi tekan S, dia langsung terpotong seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa klik kanan pada video, kemudian split. Mana split ya? S. Ah, ini Bapak Ibu. Oh, bukan. Ntar, split. Kalau di enak di keyboard Bapak Ibu, jadi tinggal kursor ini mau ditempatkan di mana, jadi potong. Atau Bapak Ibu bisa klik begini. Kalau kursor ini berubah jadi tanda dua panah seperti ini, Bapak Ibu bisa kecilkan begini. Nah, kalau video itu tidak bisa dipanjangkan sesuai dengan keinginan kita karena durasinya kan berjalan. Tapi kalau gambar, dia hanya berupa gambar kan tidak pakai durasi. Kita bisa menentukan seperti logo tadi. Tapi kalau di video, Bapak Ibu, gambar maksimal durasi maksimal sampai segitu aja. Nah, ini bisa kita geser seperti ini kalau mau dipotong. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, pengetahuan dasar tentang editing video. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau jawab beberapa ini Bapak Ibu ya. Saat pemutaran video, kalau diberi musik besar nggak apa-apa Pak, karena musik dari potongan video pembelajaran yang ditampilkan kan tidak keras. Maka tadi di bahan tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai musik latar itu suaranya lebih besar dari suara utama. Suara utama itu aktornya yang ngomong. Kalau suaranya tidak keras, sebaiknya tidak beri musik latar Bapak Ibu. Maka itu eh apa bersih dan jelasnya suara, terutama suara aktor, suara gurunya itu penting Bapak Ibu dan jadi syarat syarat utama. Karena itu yang seringkali saya temui di menilai video UKIN, problemnya ada di suara yang tidak jelas Bapak Ibu, gitu ya. Untuk materi pembelajaran semester 1 ini sudah dijawab oleh Pak Basit. Hal-hal teknis, Pak, terkait tadi harus ada pemotongan yang tidak penting. Untuk ice breaking sebaiknya ditampilkan utuh atau diambil awalnya saja. Bapak Ibu, ice breaking itu bagian dari inti pembelajaran atau bukan? Nah, itu yang perlu kita pahami. Ice breaking itu kan ya dia hanya merefresh peserta didik saja, ya tidak perlu ditampilkan penuh Bapak Ibu. Yang terpenting itu tiga, pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Nah, apa sintaks pembelajaran itu tidak boleh dipotong Bapak Ibu. Misalkan menggunakan metode diskusi, guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok. Di video harus tampil bahwa Bapak Ibu membentuk 5 kelompok. Baik anak hari ini akan Bapak bentuk menjadi 5 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 siswanya dalam kelompok. Itu tidak harus selesai semua, tidak. Tapi ketika Bapak Ibu apa membentuk kelompok, terlihat bahwa ada pembagian kelompok yang menampilkan bahwa aktivitas belajar yang ditampilkan di modul ajar itu kelihatan bahwa Bapak itu sedang membentuk kelompok. Nah, kan di pendahuluan ternyata ada ice breaking, Pak. Ya tidak perlu ditampilkan semuanya. Misalkan ice breakingnya sampai 3 menit, lama banget Bapak Ibu, jangan. Baik anak-anak, untuk merefresh agar anak tidak bosan, mari semuanya berdiri. Kita akan ice breaking sebentar dengan tepuk-tepuk. Kalau Bapak bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali ya, misalkan. Siang 2 kali, itu Bapak Ibu bisa langsung siang, misalkan. Pagi, itu cukup. Jadi tidak harus selesai semuanya. Untuk ice breaking. Cara simpan dan load, oke. Ini terakhir berarti ya. Kayaknya sudah pinter semua nih Pak Basitnya. Nah, kalau ini sudah dirasa selesai, Bapak Ibu ini biar tidak lama ya. Ini saya potong aja. Videonya saya potong biar tidak lama ekspornya. Nanti kalau kebesaran videonya, dia ekspornya akan lama.
Bentar. Ini saya buang, seret. Ini biar tidak lama saja Bapak Ibu ya. Hanya seperti dia tidak ekspornya lama. Seperti ini, kemudian ini kita tempatkan di sini. Nanti hasilnya kita cek bareng-bareng Bapak Ibu. Ntar Bapak Ibu, ini saya itu lagi. Oh ini tidak mau ditempatkan di bawah. Mungkin terlalu lebar dia. Tempatkan di sini. Set. Nah logonya kita sesuaikan, seret, karena panjang videonya segini. Misalkan ini sudah selesai Bapak Ibu, taruhlah ini sudah selesai. Bagaimana cara download dan mengekspornya? Di pojok kanan atas ada tulisan ekspor. Bapak Ibu klik. Ini tadi sudah dipastikan Bapak Ibu ya, bentuknya landscape. Jadi bentuknya seperti ini, dia tidak berdiri tapi tidur begini. Export, Bapak Ibu pilih yang local file. Jangan yang langsung ke YouTube Bapak Ibu, local file. Nah, seperti ini Bapak Ibu beri nama di sini. Video Ukin. Ukin. Kemudian yang bawah tempat penyimpanannya di mana. Bapak Ibu ini harus pastikan tempatnya, tahu tempatnya. Nanti Bapak Ibu menyimpan, kemudian tidak tahu tempatnya nanya saya. Nah, saya nanya siapa? Bapak Ibu ya. Kemudian yang di sini file tipe filenya adalah MP4. Ya, ini pilih yang recommended, direkomendasikan. Jika sudah seperti ini, yang lain dibiarkan, kita klik export. Nah, ini rendering Bapak Ibu yang ini. Rendering. Kita tunggu sampai selesai. Ini hasilnya setelah ini kita lihat Bapak Ibu ya. Lihat hasilnya. Ini rendering. Try closing some application to improve performance. Saya stop share. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Jadi setelah diklik apa tadi? Diklik selesai ekspor itu sudah kelihatan. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Jadi kalau selesai itu tampilannya seperti ini. Saya screen ulang. Nah, Bapak Ibu melihat kalau sudah selesai tampilannya begini. Your media successfully exported. View media atau open file location. Ini melihat ada di mana lokasi videonya, gitu ya. Ini bisa kita klik. Oke Pak, sebentar Pak. Ada yang sudah raise hand Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini saya share screen ulang Bapak Ibu. Bentar. Ini saya stop dulu, stop share dulu. Kalau videonya. Ini kita mulai dari awal. Saya share screen ulang Bapak Ibu. Ini hasil videonya ya. Ini hasil yang kita edit tadi. Nah, ini kan suaranya tadi saya hapus Bapak Ibu biar cepat aja ekspornya. Ini hasilnya Bapak Ibu. Hasil ekspor. Kita bisa lihat di sebelah kanan atas sudah ada logo. Ternyata setelah jadi masih kurang kecil logonya Bapak Ibu ya. Kurang kecil dikit. Tidak proporsional. Nah, ini bisa kita lihat di sini akan muncul presentasi kelompok oleh kelompok 5. Kemudian tampil lagi gambar setelah ini. Nah, ini gambarnya tampil tadi. Logonya tetap Bapak Ibu dia tidak akan hilang walaupun gambarnya berganti. Nah, seperti ini. Logonya tetap ada. Karena kita menempatkan logo sepanjang video. Diskusi kelompok oleh kelompok satu. Ya. Sampai semua video selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Siapa yang raise hand tadi? Silakan. Kayaknya ada yang raise hand tadi. Silakan Pak. Silakan Pak Panji Hardiko. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ingin bertanya Pak, Silakan Pak. untuk di Camtasia itu videonya ukurannya berapa ya Pak yang bisa di. Tadi itu landscape Bapak Ibu ya. Jadi landscape itu 1920 kali 1080. Bentar, saya share screen ulang Bapak Ibu ya. Ukuran video Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bentar, setting. Proyek setting.
dimensi 1920 1080 betul. Saya share screen Pak Panji sebentar. Biar Bapak Ibu bisa tahu ukuran videonya itu ditentukan dari mana. Kalau Bapak Ibu sudah klik landscape, artinya ukurannya Bapak Ibu bisa lihat di sini. File, ini ya, file, kemudian project setting. Ini diklik. Nah, tampil seperti ini. Canvas dimension FHD 1980 kali 1080. Ini sudah betul Bapak Ibu. Jadi ukurannya 1980 kali 1080. Ini pilihannya banyak ini. Nah, yang 4K ini besar nanti Bapak Ibu. Jangan pilih 4K ya. Pilih yang FHD aja 1980 kali 1080 seperti ini. Begitu Pak Panji? Ada lagi Bapak Ibu? Silakan 217 peserta. Sampai jam berapa Pak Basit? Monggo menyesuaikan Bapak Ibu, Oke. dimanfaatkan sebaik mungkin. Ayo Bapak Ibu tanya Bapak Ibu. Tanya apa gitu ya. Ayo silakan. Silakan tanyakan Bapak Ibu yang belum paham, tidak paham, Bapak Ibu boleh tanyakan. Silakan. Silakan ditanyakan, gratis Bapak Ibu bertanya itu. Monggo, monggo. Segmen tertentu di Silakan. Tanyakan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sudah paham semua? Kayaknya begitu Pak Basit ya. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham Bapak Ibu, ini terakhir dari saya. Nanti kita bisa berkomunikasi lagi Bapak Ibu. Jika mungkin Bapak Ibu hari ini belum menemukan pertanyaan atau belum menemukan kendala, silakan Bapak Ibu bisa komunikasi. Kita masih bisa menjalin komunikasi melalui media sosial. Ini nama media sosial saya, Facebook, Instagram. Bapak Ibu klik Abdul Muiz Junaidi, ini kalau muncul nama saya. Ini nomor WA, Bapak Ibu bisa simpan nomor WA saya. Nanti Bapak Ibu silakan WA dengan menyebutkan nama dan dari mana gitu ya. Oh, dari Win Gusdur Pak yang kemarin jadi peserta itu sebutkan seperti itu, nanti saya tahu terus kita mau diskusi apa akhirnya bisa nyambung Bapak Ibu gitu ya. Ada ini email, ini website saya. Tapi Bapak Ibu komunikasi di media sosial di sini. Ya, Abdul Muiz Junaidi di Facebook, di Instagram, di TikTok. Saya aktif di sini juga. Kayaknya ada kelompok ini. Sebentar saya baca dulu. Boten Pak, mau sampun dijawab, ada lagi yang nanya. Nanti kemana ini? Baik, kalau tidak ada, saya akan kembalikan ke Pak Basit. Mohon maaf sekali jika ada hal-hal yang kurang jelas, Bapak Ibu ada yang belum jelas, silakan Bapak Ibu tanyakan kepada saya di lain waktu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti kita belajar lagi Bapak Ibu. Jadi mari terus belajar, bersemangat belajar. Mudah-mudahan pertemuan hari ini walaupun secara virtual menjadi pertemuan yang berkah, barokah untuk kita semua. Bapak Ibu lulus dengan nilai yang baik. Saya kembalikan kepada moderator. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. SPP. Apa yang beliau sampaikan jadi tambahan wawasan kita semuanya. Bagi yang tadi belum pernah pengalaman mengedit, ini sudah ada ilmu baru. Bagi yang sudah menggunakan yang lain, maka ini akan menjadi alternatif yang lain. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan apakah wajib pakai Camtasia,